Sering kan kepikiran, gimana sih caranya dapat duit dari media sosial? Tapi kok kayaknya nasihat di luar sana tuh abu-abu banget. Nah, kali ini kita bakal bedah strateginya yang beneran nyata, tanpa filter, langsung dari pengalaman seorang kreator yang sukses mengubah hobinya jadi pekerjaan utama. Yuk, kita mulai? Coba bayangin deh, dari seorang pegawai rental kamera dengan gaji, ya UMR, jadi kreator penuh waktu yang punya bisnis sendiri. Kutipan ini bukan cuma kata-kata motivasi loh, ini beneran blueprint yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya? Apa sih rahasianya? Kita di sini bukan cuma mau bahas lakukan A, B, C, tapi kita bakal bongkar cara berpikir dan strategi kunci yang ngebedain seorang profesional dari yang cuma sekedar hobi. Apa aja tuh langkah-langkahnya? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kisah transformasinya, terus masuk ke langkah-langkah awal buat mulai, cara nemuin niche yang ngasilin duit, kenapa kualitas produksi itu penting banget, dan terakhir gimana sih sebenarnya para influencer itu dapat uang? Bagian pertama, transformasi seorang kreator. Kita lihat dulu gimana perjalanan dari seorang karyawan biasa jadi kreator penuh waktu ini terjadi, dan apa pelajaran penting di awal-awal perjalanannya. Lanjut ke bagian kedua, memulai media sosial. Sebelum mikirin konten viral dan jutaan kali views, ada beberapa pondasi penting yang harus kita siapin dulu. Oke, perangkat awalnya ini strategis banget nih. Pertama, langsung aja hajar 3 platform besar, YouTube, Instagram, TikTok, biar jangkauannya maksimal. Kedua, pakai akun utama kamu. Ini bukan soal malas bikin baru, tapi soal psikologi. Lebih semangat kan kalau mulai udah ada beberapa followers dibanding dari nol banget. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, siapin mental. Video-video pertamamu mungkin bakal sepi, dan itu wajar banget. Kuncinya cuma satu, konsisten. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Serius, anggap aja ini fondasi rumah kamu. Kalau salah pilih niche, sebagus apapun kontenmu, semuanya bisa sia-sia. Pemilihan niche ini bakal nentuin 90% potensi penghasilan kamu ke depannya. Ikuti aja passionmu, nanti juga uang datang sendiri. Nasihat ini kedengerannya indah banget ya, romantis gitu. Tapi, di dunia konten kreator, apa nasihat ini beneran manjur? Atau justru cuma jebakan? Dan jawaban dari kreator kita, blak-blakan dan jujur banget. Ini bukan teori loh, tapi pelajaran mahal dari pengalaman nyata. Pengalaman di mana ngikutin passion doang justru berakhir dengan kekecewaan finansial. Yuk kita bedah kasusnya. Jadi ceritanya gini, dia milih topik yang dia suka banget, lucid dreaming, alias kemampuan buat ngendaliin mimpi. Dia bikin puluhan video soal itu, dibahas dari A sampai Z. Dan boom, di TikTok kontennya meledak. Dan suksesnya tuh nggak main-main. Beberapa video ditonton jutaan kali, followers nambah puluhan ribu. Semua angka yang kelihatan di permukaan tuh nunjukin sukses besar. Ini kan impian semua kreator. Tapi di balik layar ada satu masalah yang fatal banget. Dan ini dia kenyataan pahitnya. Di balik jutaan penonton dan ratusan ribu pengikut, pendapatan dari brand atau sponsor itu nol besar. Semua kerja keras itu nggak ngasilin uang sepeser pun. Loh kok bisa? Nah, ini dia akar masalahnya. Penontonnya sih banyak yang suka, tapi brand nggak ngeliat celah bisnis di situ. Coba deh bandingin sama niche kayak skincare atau gadget. Gampang banget kan ngebayangin brand apa yang mau pasang iklan di situ? Tapi buat konten soal mimpi, hampir nggak ada produk yang nyambung. Jadi, ini dia formula rahasianya. Niche yang beneran ngasilin duit itu bukan cuma soal apa yang kamu suka, tapi titik temu antara 3 hal, passion kamu, minat penonton, dan relevansi komersial buat brand. Di persimpangan itulah uang yang sebenarnya berada. Oke, mari kita bahas mitos lainnya. Yang penting kan kontennya, kualitas produksi nomor 2. Ternyata ini nggak sepenuhnya bener loh. Kualitas visual dan audio kamu itu secara nggak sadar ngebentuk persepsi audiens tentang seberapa kredibel kamu. Kutipan ini nusuk banget sih buat mitos mulai aja dengan apa yang kamu punya. Coba bayangin, kamu nonton video soal tips keuangan, tapi audionya kresek-kresek. Kamu bakal percaya nggak sama omongannya? Nah, kualitas produksi itu cara kamu ngirim sinyal, saya serius dan saya layak untuk didengarkan. Kualitas itu bukan soal harga kamera ya, tapi soal kontrol. Cahaya yang bagus, background yang rapi, dan suara yang jernih, itu investasi murah yang bisa bikin kamu kelihatan jauh lebih profesional. Ini cara kamu ngebangun personal brand yang dipercaya penonton.
Dan dari semua elemen produksi, jujur ya, audio mungkin yang paling penting. Penonton tuh masih bisa toleransi kalau kualitas video agak jelek dikit. Tapi audio yang jelek, itu bakal bikin mereka langsung tutup video kamu. Suara yang jernih itu ngebangun kepercayaan dan bikin pesan kamu kedengeran lebih meyakinkan. Oke, niche udah bener. Kualitas produksi udah oke. Sekarang, bagian yang ditunggu-tunggu, duitnya datang dari mana aja sih? Yuk kita bedah aliran pendapatannya para kreator. Tiap platform itu punya mesin uang andalannya masing-masing. YouTube itu rajanya AdSense dan link afiliasi. TikTok kuat banget buat jualan langsung lewat keranjang kuning dan juga sponsor. Nah, kalau Instagram, ini jadi platform utamanya brand buat nyari kreator untuk diajak kerjasama sponsorship. Pemasaran afiliasi itu titik awal yang pas banget. Kenapa? Soalnya kamu nggak perlu pusing bikin produk sendiri. Cukup rekomendasiin produk yang nyambung sama niche kamu, sebar linknya, dan kamu bakal dapat komisi dari tiap penjualan. Simple, efektif, dan sama-sama untung. Terus gimana soal sponsorship? Nasihatnya simple, jangan dikejar. Fokus aja ke dua hal, punya niche yang jelas dan menjual, dan bangun audiens yang benar-benar loyal. Kalau kamu berhasil ngelakuin itu, percaya deh, brand yang bakal datang nyariin kamu. Jadi kita rangkum ya, 3 aturan inti seorang kreator. Pertama, niche di atas passion. Selalu prioritaskan niche yang punya potensi bisnis. Kedua, kualitas itu membangun kepercayaan. Kualitas produksi kamu adalah kesan pertama yang dilihat orang. Ketiga, diversifikasi. Jangan pernah taruh semua telurmu dalam satu keranjang pendapatan. Pada akhirnya, semua ini cuma formula. Petanya udah ada di tangan kamu. Pertanyaan paling penting sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi cerita apa yang mau kamu sampaikan. Dunia udah nungguin keunikan kamu. Jadi, apa langkah pertamamu?